warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala KPPI Dagangan, yang kami hormati guru-guru Dagangan beserta seluruh tamu undangan yang hadir dan berbahagia. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita katakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini Selasa 4 Juli 2024 di TKP Geri Dagangan dalam acara sosialisasi penerapan sosialisasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat dan kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru peserta sosialisasi yang saya hormati, serta Ibu Miftah Mujana sebagai pemateri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesabaran, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang kita nanti-nantikan selamatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan hari ini juga dapat menggerakkan, juga dapat bergerak, dapat mendorong perubahan pendidikan, kemudian bisa menjadi pemimpin, pembelajar, mendorong ekosistem pendidikan serta pendidikan sekolah masing-masing, sehingga dengan harapan itu bisa terwujud dengan adanya calon guru penggerak terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak yang kita miliki. Harapan dengan adanya calon guru penggerak ini jelas membawa dampak positif terhadap pendidikan khususnya di sekolah kita dan umumnya di seluruh Indonesia. Sehingga harapan kita ke depan perubahan pendidikan bisa diwujudkan melalui aksi nyata oleh rekan kita yang mengikuti calon guru penggerak, sehingga kualitas pendidikan di sekolah kita bisa ditingkatkan dengan baik. Itu harapan kita semua. Baik Ibu peserta sosialisasi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Ibu Kepala TKP Geri Dagangan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Miftah Mujana SPB. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu atas partisipasinya berkenan hadir di acara hari ini dan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi penerapan budaya positif. Dan sebelum kita memasuki materi, kita pemanasan dulu. Speaking atau ya, biar lebih semangat. Ngantuk. Bukan. Kita berkesepakatan deh. Kalau nanti ada yang salah, nyanyi atau apa? Enggak ada hukuman ini. Tidak boleh ada hukuman. Nanti menyampaikan aja alasannya kenapa kok
salah, misalnya nggak konsentrasi, gitu, ngantuk atau apa gitu ya. Coba kita coba ya. Ada bilang tangan ke atas, ada bilang tangan ke samping, ada bilang tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke bawah, ada bilang tangan ke atas, tangan ke belakang. Deket ya? Kita butuh konsentrasi. Kita mulai lagi. Kita pelan aja. Nanti kalau udah bisa lanjut agak cepat nih. Ada bilang tangan ke atas, ada bilang tangan ke samping, ada bilang tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke bawah, ada bilang tangan ke atas, tangan ke belakang, ada bilang tangan ke bawah, tangan ke samping. Ulangi lagi. Ada bilang tangan ke atas, ada bilang tangan ke bawah. Konsentrasi. Ada bilang tangan ke atas, ada bilang tangan ke bawah, ada bilang tangan ke samping, tangan ke samping. Ulangi lagi. Ada bilang tangan ke atas, ada bilang tangan ke samping, ada bilang tangan ke bawah, ada bilang tangan ke atas, tangan ke bawah. Ada satu. Ayo. Iya. Coba. Tadi Bu Cici ya. Bu Cici apa ya? Oke. Ya kalau ngomongin sudah siang. Jadi ngantuk. Sudah siap masuk materi deh. Sudah ke pemanasan. Lanjut. Nah ini budaya positif. Kira-kira ibu-ibu tahu nggak budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Iya, budaya yang baik. Terus apa lagi? Kira-kira selain itu? Kira-kira apa? Ya ini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Jadi tugas guru adalah kira-kira apa ya? Menciptakan nyaman, menciptakan budaya yang nyaman, menciptakan karakter anak yang baik, yang biasa kita terapkan sehari-hari. Tentunya kita perlu berkolaborasi dengan orang tua apa tidak? Iya, perlu. Selain itu juga berkolaborasi dengan murid. Kita bekerja sama, saling bekerja sama melaksanakan budaya positif. Seperti itu ya. Lanjut. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Menciptakan suasana positif itu dapat membuat anak merasa aman dan merasa dapat dukungan untuk mengeksplorasi diri, lebih berani, berinisiatif, dan berkarya. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ini, jadi kita itu ibaratnya model, terutama untuk anak TK. Guru adalah model untuk anak didik kita. Apapun yang dilakukan guru pasti ditirukan. Jadi berikanlah teladan yang baik, contoh-contoh yang baik kepada anak didik kita. Biar nanti anak-anak menirukan apa yang dicontohkan kepada gurunya itu benar-benar karakter yang baik. Seperti itu. Disiplin positif. Di sini disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri,
melakukan sesuatu tanpa iming-iming dukungan, sokongan, ancaman maupun hadiah. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga si kecil dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi anak itu sejak dini kita ajarkan tentang budaya positif. Ini tanpa adanya ancaman, sokongan, iming-iming sesuatu, tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi ada kesadaran diri sendiri. Jadi itu termasuk motivasi intrinsik. Ada kesadaran diri sendiri untuk mau melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Kita sudah bisa menerapkan disiplin positif itu atau budaya positif itu setiap hari dapat kita lakukan. Misalnya anak baru datang sekolah, anak kita sambut, kemudian anak bersalaman. Saat itu juga mengucapkan salam, assalamualaikum guru, seperti itu. Budayakan anak ketika datang masuk kelas itu mengucapkan salam. Itu termasuk budaya positif. Tak lupa ingatkan kepada anak untuk mengucapkan terima kasih ketika diberikan sesuatu pada orang lain, dan juga biasakan anak untuk mengatakan minta maaf apabila dia melakukan kesalahan. Selain itu, kebiasaan yang baik itu biasanya kalau di rumah kami itu biasanya pagi anak datang baris, biasakan baris, berbaris sebelum masuk kelas. Ketika masuk kelas anak bergantian bersalaman. Setelah itu duduk yang rapi, baris, lanjut pembiasaan berdoa. Menghafal macam-macam doa, kemudian macam-macam surat pendek, dilanjut asmaul husna dan sholawat Maria. Selain itu, kita juga mengajarkan anak setiap hari Jumat itu membaca Iqra. Walaupun setiap harinya setiap sore anak-anak seperti biasa, tapi kita tetap kita ajarkan tentang agama di sekolahan. Dilanjut dari Sabtu. Hari Sabtu lembaga kami biasanya mengajak anak-anak praktek sholat. Biar apa itu Bu? Biar anak apa Bu Cici? Ya. Jadi budaya positif itu bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Jadi kita perlu ada kolaborasi dengan orang tua. Kita bisa mengawasi di sekolahan, tapi orang tua bisa mengawasi di rumah. Itulah pentingnya kita berkolaborasi dengan orang tua. Makna disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apakah ada iming-iming atau aturan tertentu, kepatuhan? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itulah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya kita selalu memberikan hukuman. Ibu-ibu pernah tidak memberikan hukuman kepada anak-anak? Pernah melakukan hukuman? Memberi hukuman kepada anak, misalnya datanya penambat. Misalnya susu, kamu bersihkan sampah di sana. Tapi jelakannya sampai 100 kali seperti itu. Kalau pernah Ibu? Tidak. Apakah pernah memarahi anak ketika anak datang terlambat? Tidak, tapi Anda ini menerapkan budaya disiplin baik. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman pada anak. Tujuan disiplin positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah
agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Demikian tujuan disiplin. Lanjut, manfaat disiplin positif. Membentuk komunikasi yang sehat antar orang tua dan anak terkait harapan atau ekspektasi, aturan, dan batasan. Mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan. Membentuk karakter anak yang berempati, sopan, dan saling menghormati. Lanjut, cara menerapkan disiplin positif pada anak. Buat aturan dan kesepakatan bersama. Tetapkan konsekuensi, berikan pujian, menjalin komunikasi yang baik, jadi contoh yang baik. Nah ini penting sekali untuk kita terapkan di sekolah kita. Ibu-ibu sudah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan ada? Keyakinan belum ada? Belum. Tidak boleh nanti membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Misal, ketika anak datang sekolah, nah kita berkeyakinan kelas. Nah, dia tepat waktu. Jadi nanti suatu saat bila dia melakukan kesalahan, dia tidak bisa mengulang. Kenapa? Kalau diberi konsekuensi, karena apa? Karena keyakinan kelas kita itu ada tepat waktu. Diajari, kok gitu. Dan keyakinan kelas kita itu apa? Ada tepat waktu. Nah, dia pasti akan mengingat iya. Ini kata-kata itu. Terus ini menjaga kebersihan kelas juga bisa dimasukkan ke keyakinan kelas. Apabila anak biasanya kadang kalau sudah tuh asik makan jajan atau mainan gitu, kadang langsung buang karena alasannya malas. Alasannya harus sama tuh harus ada yang keluar. Malas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Masih ingat? Kita mereka seperti itu, maka dia mengubah dengan sendirinya. Seperti itu. Dan berikanlah contoh yang baik. Ketika kita meminta jangan membuang sampah sembarangan, jadi bukunya jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Kita ajarkan anak buang sampah di tempat sampah. Kenapa? Karena kelas kita itu untuk apa? Belajar. Kalau kelas kita kotor nanti belajarnya tidak. Harus kita menunjukkan ya. Dikatakan seperti itu. Seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal menurut Sejarah Dewantara dan Diana Persson. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu yang mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai merupakan fondasi kita untuk berlaku. Misal, profil pelajar Pancasila, IPO, Primary Years Program, PEP, 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, IHF, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong fitness and life skill, keterampilan hidup. The 7 essential virtues bridging moral intelligence, Michelle Borba, the Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini yang sering kita gunakan di sekolah, kira-kira yang mana ibu-ibu? Profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada yang masih ada? Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Kira-kira apa? Beriman. Ya, beriman bertakwa pada Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, gotong royong. Ada lagi? Kreatif, ya. Itu sering diterapkan di sekolahnya ibu-ibu?
Nah, saya itu tadi pembiasaan berdoa, kemudian ada lagi 5S. Senyum, sapa, senyum dulu nggih. Senyum, sapa, sopan, salam, sopan, santun. Nah itu kita terapkan, bisa kita terapkan setiap hari. Jadi berkelanjutan nanti ketika dia naik SD, SMP, SMA. Seperti itu. Biasanya juga anak bisa belajar mandiri, menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan tanpa menangis atau merengek seperti itu. Dan juga dari anak untuk bisa kreatif. Ya, kreatif dalam suatu hal apapun yang dia inginkan tanpa ada tekanan dari gurunya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia menanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, bagaimana cara kita berperilaku? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan paksaan? Jadi kita harus memotivasi anak biar dia mau melakukannya sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk bersifat eksternal. Jadi tidak atas kemauannya sendiri karena takut akan ada hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bersifat internal atau disiplin positif. B. Hukuman dan penghargaan. Prinsip hukuman dan penghargaan dan proses pendekatan distribusi. Pembelajaran adalah proses yang kompleks. Jadi perlu pendekatan yang tepat agar tercipta lingkungan belajar yang efektif. Dalam proses pembelajaran, penghargaan dan hukuman adalah 2 aspek yang harus diperhatikan. Keduanya dapat memberikan dampak besar pada motivasi dan perilaku siswa. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Ini kita boleh memberikan penghargaan, misalnya anak tersebut berprestasi, mendapatkan juaraan. Nah, kita berikan penghargaan. Biar termotivasi anak lebih dan mau belajar lebih baik lagi dan lagi, biar dapat selalu berprestasi. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi anak. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat, jadi sesuai dengan kebutuhan. Hukuman, konsekuensi dan distribusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita akan diperkenalkan tentang program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa orang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita membantu menyelesaikan masalah yang sedang mereka alami. Kita mencarikan solusinya bagaimana bisa memperbaikinya seperti itu. Konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Sementara hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan norma atau hukuman. Jadi hukuman itu terjadi tiba-tiba, tidak ada kesepakatan bersama, tidak ada ini. Nanti kalau kamu coba saya ini, saya hukum, tidak ada. Tapi secara tiba-tiba dan hukuman itu menyakitkan hati anak. Baik. Apalagi ketika kita memberikan hukuman di depan temannya anak-anak akan merasa anak tersebut akan merasa berkecil hati. Nah itulah yang boleh sakit hati. Sedangkan konsekuensi adalah kita sesuaikan dari yang kelas kita. Misalnya Irfan datang terlambat. Nah kita tanyakan kepada anak kita konsekuensi. Jadi boleh saja karena sudah ada kesepakatan bersama, jadi itu kita berikan konsekuensi tidak apa-apa seperti itu. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena itu dia harus menerima konsekuensi atas apa yang dilakukan karena melanggar keyakinan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang juga. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Hukuman murid atau anak tersakiti. Murid atau anak juga tidak nyaman. Konsekuensi anak akan tersakiti murid, anak akan tersakiti atau anak juga tidak nyaman. Perilaku pasif agresif sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Institusi juga berlaku hanya pada sebuah institusi. Tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Isolasi berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus murid membenci peraturan. Peraturan kamu harus membenci peraturan. Nah ini ada pemantik dari sekian tadi yang saya katakan di depan antara hukuman dan konsekuensi. Nah ini ada 5 pertanyaan pemantik. Ini nanti ibu bisa menulis termasuk tindakan yang dilakukan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, nanti kita bahas bersama-sama. Tidak ngantuk ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan itu sudah paham apa belum? Monggo bisa nanti kita bahas bersama-sama. Setelah di kertas yang sudah saya berikan. Ya, ini pemantiknya. Mengapa doa sendiri? Karena waktu pembiasaan hanya bercanda dengan temannya. Monggo, termasuk hukuman atau konsekuensi. Sesuai dengan pemikiran ibu sendiri, pemahaman ibu sendiri. Yang
kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di papan tulis, mengerjakan soal karena tidak mengerjakan tugas di rumah, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian berlari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Kira-kira apa yang sudah pernah Ibu lakukan di sekolah? Ini pasti pernah terjadi. Benar. Nanti saya minta tolong menyampaikan kelompok kelompok sini kelas 1, kelompok sini kelas 1, terus nanti kita bahasa sama-sama. Belum Ibu-Ibu? Sesuai pemimpinan Bandara semuanya. Sama Ibu-Ibu? Sampun? Nah, kalau saja minta tolong kelompok sini kira-kira siapa menyampaikannya hasilnya. Maka perwakilan satu. Mungkin Mbak Ani, satu Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan pendapat kami ya tentang hukuman atau konsekuensi yang sudah pada soal pengantin. Yang pertama yaitu menghafal doa sendiri karena waktu pembacaan hanya berkata dengan semuanya. Kalau menurut kami yaitu merupakan konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena itu sudah merupakan kesepakatan untuk menghafal doa. Itu biasanya merupakan pembiasaan yang kita selenggarakan setiap hari. Jadi umpamanya kalau ada anak yang bercanda sendiri untuk supaya dia tidak merupakan kebiasaan dia untuk bercanda sendiri, kita kasih konsekuensi yaitu untuk menghafal doa sendiri. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di papan tulis. Coretan itu kan merupakan coretan dia sendiri, ya. Jadi ini merupakan konsekuensi karena itu adalah dari perbuatannya dia sendiri. Jadi kita menerapkan kedisiplinan positif kepada anak didik kita. Terus yang ketiga, yaitu mengerjakan soal karena tidak mengerjakan tugas rumah. Namun sebenarnya kalau di TK kita tidak ada tugas rumah, cuma kadang-kadang kita kan supaya anak kerja, ya. Nah, ini kalau menurut saya merupakan konsekuensi juga. Karena ini sudah merupakan kesepakatan yang sudah disepakati sebelum kita ada tugas di rumah untuk anak belajar di rumah. Jadi supaya kita juga mengetahui anak itu di rumah belajar atau tidak. Kemudian dia di rumah tidak belajar berarti dia tidak mengerjakan tugasnya. Itu merupakan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dilakukan bersama dalam kelas. Keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Nah, ini kalau tersenggolnya ini merupakan untuk dari anak itu sendiri, itu adalah konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya dia. Terus kelima, yaitu berlari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Kalau menurut saya ini adalah merupakan hukuman. Jadi kita tidak bisa menerapkannya di sekolahan karena ini merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Karena kita juga tidak tahu, kita harusnya bertanya dulu kepada anak kenapa dia datangnya terlambat, dan bukan berlari mengelilingi lapangan. Itu merupakan hukuman yang tidak bisa kita terapkan di sekolah. Demikianlah pendapat dari kelompok kami. Mungkin nanti ada pendapat lain dari kelompok lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani atas jawabannya. Kemudian dilanjut dari kelompok sebelah, kelompok sini.
Monggo perwakilan satu saja. Bu Nuni. Ya, setiap orang memiliki pemahaman berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk diberikan waktu menjawab soal tentang hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mengabul doa sendiri karena waktu pembiasaan hanya bercanda dengan teman. Itu menurut saya konsekuensi. Nah, karena kita sudah sepakat juga mungkin ya waktu doa, kalau tidak doa silakan bukan sendiri seperti itu. Kalau nomor 2, membersihkan coretan yang berbuatnya di bawah tulis itu juga merupakan konsekuensi karena itu perbuatan kita, jadi kita mempertanggungjawabkannya. Yang nomor 3, mengerjakan soal karena tidak mengerjakan tugas di rumah itu menurut saya juga konsekuensi karena ada kesepakatan. Mungkin sebelumnya itu sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Terus yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Nah, itu juga merupakan konsekuensi. Yang kelima, berlari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Nah, ini baru hukuman karena kita tidak boleh memberikan hukuman yang sekiranya membebankan anak. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Kalau ada yang salah mohon revisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Semua pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda nih. Yang langsung juga berbeda. Nah, sekarang kita lihat ini menghafal doa sendiri karena waktu pembiasaan hanya bercanda dengan temannya. Ini tidak ada dalam keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu datang tepat waktu atau hadir tepat waktu, terus mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran sampai selesai, memakai seragam sesuai dengan aturannya pada saat itu, misalnya seperti itu. Jadi termasuk hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di papan tulis. Ini konsekuensi karena dia melakukan kesalahan dan tidak ada konsekuensinya, ada keyakinan keras. Jadi dia mau tidak mau menerima konsekuensi. Yang ketiga, mengerjakan soal karena tidak mengerjakan tugas di rumah. Itu termasuk hukuman. Tidak ada aturannya, ada keyakinan keras itu tidak ada. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Itu anak menerima konsekuensi karena keyakinan kelas kita itu adalah menjaga kebersihan kelas. Berlari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Ini ada konsekuensi. Kenapa harus hadir tepat waktu? Itu yang biasa sering kita gunakan itu yang ada di TKP itu di tepat waktu, mengerjakan tugas sampai selesai, mengikuti kegiatan sampai selesai. Kata-kata seperti itu. Mungkin ada yang betul semuanya. Salah? Pasti ada yang betul. Dan makanya dari itu kita harus membuat keyakinan bahwa sekarang ini sangat penting sekali. Saat ini kita perlu membuat keyakinan kelas biar bisa kita sertakan di lembaga kita masing-masing itu. Nah, kita lanjutkan. Tapi saya konfirmasi dulu semuanya atas besarnya itu luar biasa. Semuanya ini ternyata ya paham juga yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Kita lanjutkan C, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, ini kita tidak boleh selalu memberikan apa-apa, kita berikan penghargaan kepada anak. Karena apa? Tidak boleh. Hilangnya kesadaran diri dan kemandirian anak itu kan hilang. Karena apa? Dia selalu mengharapkan imbalan sesuatu. Nanti saya melakukan ini
pekerjaan. Kita tidak hanya memberikan penghargaan berupa barang saja, tapi juga berupa pujian. Wah, bagus sekali, Mbak Nanda bisa mengerjakan tugasnya sampai selesai. Wah, pintar sekali, warnanya rapi sekali. Seperti itu. Boleh kita memberikan reward. Biasanya ibu memberikan reward apa ya? Berupa apa? Reward ya. Boleh bintang, kalau bintang. Terus itu gambar apa? Iya, senyum. Nah, itu anak-anak senang sekali. Dicoba aja, pasti senang sekali. Biasanya kalau anak itu minta bintang 4, minta di sebelah sini. Atau ada yang minta di sini, biar keren katanya. Nah, kita berikan reward seperti itu, anak pasti senang, semangat, memotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kemudian penghargaan juga membuat anak merusak hubungan. Ini mungkin dikasih hadiah atau tidak. Nah, satunya ini pasti iri. Mana dikasih hadiah sendiri. Nah itu penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan juga ini tidak adanya kesadaran diri sendiri. Mengambilnya berkurang karena dia selalu menginginkan suatu imbalan yang diberikan oleh orang lain. Jadi selalu dia berharap mendapatkan sesuatu imbalan. Iya, maka itu kurang. Iya. Derestitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan mood yang bersalah pada kelompoknya. Jadi membantu menyelesaikan masalah agar dia melakukan perubahan menjadi lebih baik. Ngantuk ibu? Kalau ngantuk coba kita biar lebih semangat, kita tepuk semangat. 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 Wah, ini masih ngantuk. Kita ulangi lagi ya, semangat ulangi ya. Tepuk semangat. 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 Wow. Gimana ngantuknya? Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini sangat penting sekali. 5 dasar kebutuhan manusia adalah 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. 5. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita menyelesaikan masalah anak itu dengan cara mengidentifikasi apa yang sebenarnya dia inginkan. Contohnya, bila ada anak tiba-tiba suka melempar mainan, dia itu masih merasa senang. Walaupun itu salah, tapi dia merasa senang. Berarti dia kebutuhan dasar dia adalah kesenangan. Kemudian kasih sayang, dia membutuhkan perhatian. Atau anak-anak itu suka cari masalah, atau itu ya, suka nyubit temennya. Itu apa? Udah dia butuh perhatian. Biar nanti diperhatikan sama gurunya. Dan cara menyelesaikannya itu dengan marah. Harus dengan malu. Kita identifikasi kebutuhan dasar
hal yang sedang dia inginkan. Jadi kita cari solusi begitu. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini pasti ibuku sudah pernah memberikan penghukuman seperti dengan kata-kata, dengan kata-kata misalnya, hari ini kamu datang terlambat, awas ya. Dengan kata-kata awas ya, itu anak pasti sudah merasa takut. Masuk terlambat, itu pasti marah. Di sini dihukum seperti itu. Dengan kata-kata itu anak pasti sudah merasa sakit. Kedua, membuat merasa bersalah. Nanti posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Misalnya, itu kecewa sama anak. Dia kata-kata itu anak sudah merasa sudah menyakiti guru, sudah mengecewakan guru. Besok nanti saya harus melakukan. Ya, harus dengan bahasanya harus lembut. Menyakitkan teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita berbicara dari hati ke hati, seperti kita berbicara kepada teman kita, bahasanya santai, lembut, nggak marah-marah, dan anak tidak takut. Misalnya begini, Nanda tidak mau membersihkan, merapikan lagi mainannya, ketika itu aja. Kamu seperti Nanda. Kita bantu Nanda. Nanda, hari ini aku bantu. Nanti dipisah sendiri ya. Jangan biasa itu anak. Ini begitu. Pasti dia tidak akan marah dan dia juga tidak akan takut. Yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau selalu mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kita membuat catatan sebagai bukti. Jadi ada datanya, ada catatannya. Misalkan ada si A melakukan pelanggaran, datang terlambat, tidak mau mengerjakan tugas, di kelas hanya tidur atau hanya bermain. Jadi kita mempunyai data berapa kali anak tersebut melakukan kesalahan. Suatu saat ketika kita ditanya, kita punya bukti. Ibuku sudah punya catatan, kira-kira catatan apa untuk anak yang bermasalah? Iya, anekdot. Itu kita catat. Jadi kita nanti berdata berapa kali anak tersebut melakukan kesalahan. Kalau suatu saat orang tuanya tanya, kenapa anak saya kok ini catatannya? Tanggal ini, hari ini, anak ini melakukan kesalahan seperti ini. Jadi kita tidak hanya omong kosong, kita punya bukti karena kita sudah punya data di catatan seperti itu. Jadi jangan lupa kita selalu melakukan memantau anak atau mengawasi anak setiap hari. Pasti setiap hari ada masalah yang dilakukan anak kita itu pasti lucu sekali. Jadi kita buat catatan sesuai apa yang terjadi pada saat itu. Yang kelima, manajer. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tertentu bila dilakukan. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa.
mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dari kelima posisi kontrol tadi yang sering kita gunakan dan menurut saya baik kita terapkan di lembaga kita itu, kita menggunakan posisi kontrol yang ini, manajer. Pada posisi manajer ini kita bantu anak untuk menyelesaikan masalah anak yang sedang dialami. Kita membantu masalah-masalah dan juga kita mencarikan solusinya yang baik untuk anak, supaya anak tersebut tidak mengulang lagi dan dia mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada pengaturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dengan dasar dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini dalam pembuatan keyakinan kelas kita buat semudah mungkin, mudah untuk diingat dan tidak usah terlalu panjang-panjang dan tidak usah terlalu banyak-banyak. Misal ada tepat waktu, memakai seragam sesuai pada hari itu, mengerjakan tugas di kelas, kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai, menjaga kebersihan kelas. Kalau di TK kami menggunakan 5 keyakinan kelas, dan itu mudah untuk diingat anak-anak. Jadi jangan membuat keyakinan kelas itu terlalu susah untuk diingat dan panjang-panjang dan terlalu banyak gitu. Dan keyakinan kelas ini kita sepakati bersama semua warga kelas, melibatkan murid, dan kita sepakati bersama biar anak-anak mau melaksanakannya seperti itu. Jadi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah ini poin ketiga. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu ini untuk menyelesaikan masalah itu kita menggunakan segitiga restitusi. Ini sangat penting. Guru sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dan menggunakan 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mencari solusi masalah dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus menggunakan orang lain. Seperti itu. 1. Menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah kerjasama dari yang gagal menambahkan kesalahan menjadi orang sukses. Dari tugas ini kita jadi bisa membantu anak dalam menyelesaikan masalah yang dia lakukan. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini sekali lagi kita membantu tindakan masalah terhadap anak itu. Misalnya kita berkata kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini Bu Guru, di sini bukannya mau mencari siapa yang salah, tapi justru Bu Guru mau membantu memecahkan masalah apa yang kamu lakukan. Juga Bu Guru mau mencarikan solusinya supaya anak tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran
lihat napas kita yang sudah kita sepakati. Kita ingat kan? Oh iya, lihat napasnya, ajar gitu, ajar tepat waktu. Kalau begitu, Mas Ivan, datanya harus gimana menyelesaikannya supaya Mas Ivan mau mengubahnya? Karena datanya terlambat tadi, ternyata Mas Ivan itu tidurnya kemalaman. Jadi akhirnya datang ke sekolah kesenangan. Jadi Mas Ivan mau mengubahnya dari awalnya tidurnya kemalaman, akhirnya dia mau mengubahnya tidurnya lebih awal. Jadi nanti datang sekolah tidak kemalaman lagi. Nah ini Ibu, saya pernah mengobservasi anak-anak yang melakukan kesalahan. Contohnya salah satunya ini. Ini namanya Irfan. Dia datangnya terlambat, seharusnya masuk ke sekolah itu jam 7.15. Tapi anak tersebut datangnya jam 7:30. Begitu dia datang, saya tidak langsung menegurnya atau mulai di depan anak-anak. Karena saya tidak mau menangkap itu. Saya menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, yaitu integritas, validasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan. Misalnya ini, saya ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol di tempat yang tidak ada temannya, mungkin di tempat yang sepi. Ketika anak sudah asik main di situ. Atau kita ajak di kantor, kita ajak obrol. Baik-baik, datangnya baik-baik, bukan dengan berhubung kita marahin anak-anak, kita menolak kesepian, tapi dengan kita selesaikan menggunakan segitiga institusi. Kita bantu anak menyelesaikan masalah yang sedang dia alami. Katanya malah kita mencari tahu siapa yang salah. Seperti itu kan. Mungkin ada pengalaman dari ibu-ibu, ada anak yang pernah mengalami kesalahan, pasti pernah ada itu. Kira-kira kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh murid ibu? Ngopi temannya atau apa gitu? Ya, ambil tulis temannya, merebut ya Bu ya, merebut atas temannya. Terus mungkin ada lagi apa? Nah, biasanya memang seperti itu anak-anak. Mau berjuang tapi ngobrol terus. Terus apa lagi Bu? Merebut mainan temannya. Kemudian temannya nangis. Kira-kira saya tanya, yang ibu lakukan apa? Apakah menggunakan tiga restitusi tadi yang sudah saya sampaikan, atau begitu? Segitiga restitusi membantu menyelesaikan masalah. Nah ini contohnya saya ini. Ini kemarin saya dokumentasikan. Pada waktu itu anak tersebut datangnya terlambat. Kemudian saya dokumentasikan, saya kemas, saya buat video seperti ini. Boleh diputar dulu. Dia datangnya terlambat. Kenapa lagi ini? Ketika saya tidak menjelaskan materi pada waktu itu. Dia begitu masuk tanpa mengucapkan salam, langsung masuk saja jangan duduk. Nah ini, ketika dia sedang duduk sendirian, dia sedang asik main, saya datang baik-baik. Ya, alasannya kenapa dia datang baik.
Ya karena itu main game, dia asik main game. Yang anak-anak itu asik pegang HP, dia lupa waktu, lupa makan, lupa waktu, lebih asik main game. Ini contohnya yang tadi. Saya menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini biar anak merasa tidak tertekan, biar juga tidak mau ketika kita sedang bukan menginterogasi ya, tapi bertanya, mengidentifikasi apa yang dia lakukan. Kita cari tahu kenapa kamu kok melakukan, tapi kita tidak langsung nyalakan kamu katanya pelambat seperti itu, tidak. Tapi kita menggunakan segitiga restitusi biar anak tidak takut, tidak tertekan, atau biar anak mau bercerita, merasa enak kita mau bersama gurunya, seperti itu. Jadi seperti ini ya ibu-ibu, misalnya kalau ada murid ibu sedang melakukan kesalahan, jangan langsung memarahi anak di depan teman-temannya. Kita ajak ngobrol baik-baik di tempat yang sepi, atau ajak anak aja ke kantor. Kita tanya baik-baik, masalahnya kenapa? Pasti ada rasanya. Datang seperti ini tadi, saya datang terlambat karena tadi malam tidurnya kemalaman, asik main game, jadi dia ketiduran sampai malamnya siang baru sekolah, seperti itu. Dan kita carikan solusinya biar dia mau merubahnya dan bertanggung jawab untuk melakukan perubahan, seperti itu. Biar anak mau melakukan perubahan dan mentaati aturan yang sudah diberikan oleh sekolah. Lanjut, refleksi. Nah, ini dari pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas atau di rumah, adalah saya pernah menangani anak yang datangnya terlambat pada saat jam pelajaran berlangsung. Maka yang saya gunakan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan integritas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Yang sebelumnya saya sudah membuat keyakinan kelas bersama warga kelas. Jadi jangan lupa ibu membuat keyakinan kelas. Oke, sekian cara saya Mas materi yang sudah saya sampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat untuk ibu semua, dan ibu-ibu juga mau mulai sekarang mau ubah disiplin positif yang ada di sekolahnya, biar menjadi lebih baik lagi. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya silakan ke pembelajaran ngobrol. Terima kasih. Sebenarnya untuk materi yang luar biasa kita pada hari ini. Alhamdulillah seluruh acara berjalan dengan lancar. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.